Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 PKM yang beranggotakan 3 orang. Dan saya sendiri, Devina Yunitasari Putri, dan kedua orang teman saya yaitu Isti Tia Stefani dan Siti Maharani. Di sini kami akan memaparkan materi yang kami dapatkan dari acara PKM, Program Kreatif Mahasiswa. Di materi 1 yang disampaikan oleh Karipia Dianul Haq Ratnasari yang berjudul Kumpas Tuntas Karya Tulis Ilmiah. Yang pertama bagian IKT, ada judul latar belakang, peluang pustaka, simpulan dan rekomendasi. Yang pertama judul itu bisa 15 kata atau kurang. Yang kedua tujuan, yang ketiga sesuaikan bidang dengan KTI yang disuruh, yang keempat tidak ada akronim. Latar belakangnya, yang pertama segitiga terbalik, yang keduanya ketika dibaca ingin terus membacanya, yang ketiga tuliskan apa saja yang kamu tahu secara fakta, yang keempat minta temat balapan secara berulang-ulang, secara singkat manfaat ide kamu, dan urgensi pentingnya ide kamu. Beragam sistematika pendahuluan, yang pertama ringkasan sebelum bab 1 pendahuluan, yang kedua gagasan kreatif di bab 1 pendahuluan, yang ketiga tujuan dan manfaatnya ada 2, ada yang disatukan dan ada yang dipisah. Telah pustaka, pengertian istilah, hubungan antara ide dan permasalahan, analisis dan sintesis, banyak menggunakan bahasa pribadi, menggunakan gambar skema. Simpulannya ada keunggulan, gambaran pelaksana, konsep. Diurutkan dengan angka nomor 1. Rekomendasi pemerintahan, masyarakat peneliti lain, cara pengumpulan data, dukungan pendanaan dan legislasi ide. Tips dan triknya, kumpulkan jurnal-jurnal di jauh-jauh hari, tentukan masalah yang mau diambil, pilih dosen pembimbing, dan siapkan pertanyaan dan jawaban untuk referensi. Materi kedua yaitu menemukan ide kreatif dalam program kreatif mahasiswa atau PKM oleh pemateri Bapak Andi Sugiono, SKM. People that talk about ide, orang sukses mereka berbicara tentang ide. Unsuccessful people that talk about people, orang yang tidak berhasil mereka membicarakan orang-orang. Ide kreatif adalah gagasan ilmiah yang bersifat unik, menarik, serta aplikatif yang diharapkan menjadi solusi dari masalah prioritas. Kemampuan dasar untuk beride kreatif yang pertama membaca, terdiri dari textbook, jurnal penelitian, karya ilmiah lain. Yang kedua mengamati, terdiri dari gejala alam yaitu gejala yang terjadi berada di sekitar kita, perilaku manusia, kejadian sekitar. Yang ketiga kritis terhadap kondisi yang ada, terdiri dari mengapa itu terjadi, apa sebabnya, bagaimana itu terjadi, kapan itu terjadi, di mana itu terjadi pada siapa. Yang keempat, tidak puas dengan zona kenyamanan, terdiri dari apakah harus itu terjadi, jika tidak, bisakah dicegah, bagaimana cara menghindarinya, bagaimana cara mengurangi risiko penyakit, seberapa efektifkah langkah solusi yang dikembangkan selama ini. Yang kelima, berpikir di luar kotak, terdiri dari adakah cara penyelesaian yang lebih efektif dan efisien, bisakah cara penyelesaian tersebut diaplikasikan. Ide kreatif yang pertama, tulis apapun ide kreatif yang dipikirkan dari masalah terpilih. Yang kedua, rincilah ide kreatif dari masalah terpilih. Yang ketiga, pilih ide kreatif yang paling memungkinkan. Pendukung dalam menuangkan ide yang pertama, tim yang solid dan efektif. Kedua, pembimbing yang mau dan mampu membimbing. Yang ketiga, sarana dan dana. Yang keempat, waktu yang terkelola. Bagaimana mengatur skala prioritas kegiatan perkuliahan? Yaitu dengan cara 2 hal. Yang pertama, memanage waktu, dan yang kedua, manajemen waktu. Bagaimana cara keluar dari zona nyaman? Yaitu yang pertama, niat yang kuat. Yang kedua, target yang harus dicapai dan ditempuh. Yang ketiga, energi. Yang keempat, perilaku. Adapun materi leadership dan entrepreneurship. Materi ini disampaikan oleh Bapak Rian Ari Gustaman, SKM MKes. Mengapa banyak orang mengatakan kepemimpinan itu sangatlah penting? Karena memimpin suatu organisasi bagi entrepreneur adalah sangat berat. Hal ini terkait dengan mengelola organisasi, memotivasi orang-orang di dalam organisasi tersebut,
dan membuat semua orang dalam organisasi untuk percaya dengan apa yang kita inginkan dan mau bergerak ke arah yang sama dengan energi yang sama. Menjadi pemimpin itu haruslah berani mengambil resiko, mengelola resiko, sigap dalam mengambil kesempatan yang ada, mengelola organisasi yang bergerak dinamis. Juga, mengelola organisasi yang mapan dan organisasi yang baru itu adalah hal yang berbeda. Selain penunjang keberhasilan berwirausaha, kepemimpinan merupakan modal penting yang harus dimiliki generasi muda. Masih langka dijumpai pemimpin yang memiliki kemampuan dan sikap mental yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pemimpin tidaklah dilahirkan, tetapi diciptakan dan dipersiapkan. Entrepreneurship is the ability to create the new and different. Mengapa harus berwirausaha? Berwirausaha akan memberikan potensi penghasil yang relatif besar, memberikan kebebasan, pengaturan waktu, berkreasi dan berinovasi, rutinitas pekerjaan, memperkokoh kestabilan dan pertumbuhan perekonomian negara, mengurangi jumlah pengangguran, dan menciptakan persaingan yang sehat dalam industri. Kewirausahaan di Indonesia. Jumlah wirausaha di Indonesia jauh di bawah angka minimal, yaitu 2% dari total populasi. Dibutuhkan tambahan 4 juta wirausaha baru agar angka 2% tersebut dapat tercapai. Mengapa banyak orang enggan untuk berwirausaha? Hal itu dikarenakan orang-orang menghindari resiko ketidakpastian, lalu kurangnya memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, dianggap sebagai pilihan karir terakhir oleh sebagian masyarakat. Ada 8 karakteristik kepemimpinan entrepreneur as a leader. Pertama, memiliki communication skill. Artinya membuat orang lain memahami mimpi kita dan mau bergerak bersama untuk perwujudan mimpi tersebut. Kedua, memiliki visi. Tiga, supportive. Keempat, self-belief. Kelima, success. Keenam, involve. Ketujuh, menciptakan atmosfer yang kondusif dan berorientasi kepada pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah honesty. Materi terakhir adalah bedah PKM dan simulasi moneter. PKM di era pandemi COVID-19 mengubah aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara luring menjadi daring atau online-based activities. Karena adanya protokol di masa pandemi yaitu physical distancing termasuk dalamnya PKM 5 bidang. Penyesuaian ini tentu saja berdampak terhadap luaran atau output dari kegiatan tersebut. Karena durasi waktu yang sebelumnya dilaksanakan selama 4-5 bulan, pada masa pandemi ini hanya dapat berjalan selama 2 bulan. Luaran kegiatan sebelumnya merupakan physical based product berubah menjadi digital based product. Penyesuaian kegiatan PKM ini secara otomatis akan berpengaruh pada besaran pendanaan program sehingga perlu dilakukan restrukturisasi menjadi lebih ringkas. Seluruh kegiatan dan luaran program dilakukan secara daring dan diunggah ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh tim Belmawa. Ada 2 tahap penilaian proposal PKM, yaitu pertama, evaluasi internal perguruan tinggi, dan yang kedua, penilaian proposal daring oleh Belmawa. Evaluasi internal oleh tim penilai atau reviewer perguruan tinggi pengusul memperhatikan kesesuaian administrasi, kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku, dan kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Sedangkan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim penilai Belmawa memperhatikan kesesuaian persyaratan administrasi, kesesuaian format proposal dan penulisan, kesesuaian program yang diajukan dengan bidang, dan tingkat kreativitas. Penilaian proposal dilakukan tim penilai Belmawa. Penilaian dilakukan oleh 2 penilai, atau diperlukan sekitar 450 penilai khusus PKM 5 bidang. 2 nilai proposal adalah jumlah nilai dari kedua penilai. 3. Penetapan didanai dari ranking penjumlahan nilai 2 penilai dari passing grade. 4. Proposal didanai dan insentif diumumkan di laman SIM Belmawa dan Direktorat Belmawa. Penilaian menentukan kelompok PKM ke PIMNAS. Itu adalah review materi dari kegiatan P2K yang terlaksana pada hari ini, yaitu tanggal 11 Oktober 2020. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.